kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita ini taharoh, apakah teman-teman atau adik-adik di sini sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ya, kita harus sehat dan menjaga imunitas kita di masa pandemi ini, dan juga harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum masuk materinya, saya akan bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh ya. Nanti bisa diberitahu dan dijelaskan materi kita hari ini untuk yang tidak hadir ya. Baik Pak. Baiklah, masuk ke materi toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Tahu Pak. Tahu Pak. Coba Bapak tunjuk. Nah, Aulia, apa itu pengertian dari toharoh? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Toharoh yaitu memiliki dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Ada yang tahu menurut bahasa toharoh itu apa? Sumber suci apa? Ya, betul. Sedangkan istilah, menurut istilah? Panjang Pak, lupa. Ya. Sudah, kita masuk ke pengertian toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa yakni berarti bersuci. Sedangkan menurut syarak atau istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lahiriah, yang kedua batiniah. Toharoh batiniah adalah membersihkan diri, tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis.
Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Sedangkan toharoh batiniah atau bersuci batiniah yakni membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur dan lain sebagainya. Untuk cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang kurang dipahami, anak-anak? Jadi Pak, bersuci itu hanya batas membersihkan hadas dan najis saja Pak. Gimana? Yang dimaksud bersuci tadi itu hanya membersihkan batas hadas dan najis. Iya. Tapi Ya, kalau mau bersuci nggak apa-apa kalau tidak terkena hadas atau najis. Berarti nggak harus terkena hadas dan najis ya Pak? Jika kita tidak terkena hadas, tidak apa-apa kalau mau bersuci. Baik. Misal wudu gitu. Ya. Selanjutnya yakni pengertian najis. Apakah ada yang tahu tentang najis itu apa? Kotoran Pak. Kotoran yang melekat. Kotoran? Kotoran yang melekat dari tubuh. Yang lain ada yang menambahkan? Najis? Tidak ya? Baik, najis menurut bahasa adalah suatu yang menjijikan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair. Ini darah, muntah-muntahan, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul kecuali mani. Dalam hadis Bukhari dikatakan, biarkanlah ia sirami kencingnya dengan satu ember atau satu timba air. Kalian harus diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kita masuk ke macam-macam najis. Macam-macam najis yaitu ada 3. Yang pertama, najis ringan. Kedua, najis sedang. Dan ketiga, najis berat. Najis ringan atau najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Sedangkan najis sedang atau najis mutawasitoh yang termasuk ke dalam golongan ini, najis ini adalah kotoran seperti air kencing dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni najis berat atau najis mughalazah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu seperti najis anjing dan babi. Selanjutnya yakni macam-macam alat toharoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci, menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya, yang pertama yakni air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air telaga atau danau, air salju, dan air embun. Selanjutnya yakni air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat menggunakan untuk bersuci, seperti
air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga yakni air musyamash, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Yang terakhir yakni air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kula atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Selanjutnya yakni cara-cara toharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci atau toharoh, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu, mandi junub atau mandi wajib, dan ada juga bersuci dengan menggunakan debu dan tanah, yaitu dengan bertayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, yaitu dengan beristinja. Bapak akan memperlihatkan satu video mengenai wudu. Tolong anak-anak perhatikan ya. Ya, Bapak. Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu, dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Ayo belajar bareng Baim di SD Takmirul Islam Surakarta. Baik, tadi anak-anak sudah memperhatikan video yang Bapak tayangkan kan? Apakah di antara kalian
ada yang bisa mempraktekkan cara berwudu tadi? Apa Bapak tunjuk aja ya? Ya, Pak. Coba nak Ibnu yang mempraktekkan. Ke depan ya. Menghadap ke. Baik teman-teman, saya akan mempraktekkan tata cara wudhu ya, sesuai sama video tadi. Yang pertama itu kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mengusap telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Setelah itu kita berkumur-kumur ya teman-teman. Nah tadi keterangannya kecuali jika kita sedang berpuasa. Jadi yang berpuasa sebaiknya tidak usah berkumur-kumur. Begitu berkumur-kumur 3 kali, dilanjutkan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga tidak dianjurkan untuk yang sedang berpuasa. Ke dalam hidung 3 kali. Kemudian yang ketiga tadi apa ya Pak? Oh muka, ya yang ketiga tadi muka. Jadi membasuh muka seluruh wajah sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan tangan, membasuh tangan pertama tangan kanan sampai dengan siku 3 kali, dilanjutkan dengan tangan kiri 3 kali juga. Setelah itu ya rambut dari depan sampai ke belakang, kemudian balik lagi sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan mengusap telinga 3 kali juga. Setelah itu yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki dengan sela-sela jari juga. Yang pertama kaki kanan, yang kedua kaki kiri. Jadi yang pertama itu kanan dulu ya teman-teman. Setelah wudhu selesai, maka kita menghadap kiblat, mengangkat tangan kemudian berdoa. Gimana Pak doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Udah Pak. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Tepuk tangan. Sangat bagus dari Nak Ibnu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Untuk cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Sedangkan najis sedang atau najis mutawasitoh, cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang terakhir yakni najis berat atau najis mughalazah. Untuk cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Baik, sudah dipahami tentang materi toharoh? Paham. Alhamdulillah paham. Paham. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin mengembalikan ingatan anak-anak semua tentang materi yang pertama kita bahas tadi. Toharoh itu terbagi dari berapa pengertian? 2. Apa saja? Secara bahasa yaitu Bersuci. sedangkan secara istilah Membersihkan diri. Selanjutnya toharoh menurut pembagiannya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu apa saja?
Lahiriah, batiniah. Lahiriah itu yang gimana? Tadi Pak wudhu Pak. Nah, Kalau batiniah tobat. ya betul. Tadi ada 3 macam najis. Itu apa saja? Berat. Oke, ada 3 najis, yaitu najis ringan, najis sedang, najis berat. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.